Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @herusidik. Dia menulis, "Selamat menunaikan ibadah puasa Min. Mau puasa mau nggak, aku tetap nunggu notifmu Min." Wah, makasih ya guys. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar sampai hari raya nanti. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Under Ninja yang rilis pada tahun 2025 lalu. Film ini bercerita mengenai seorang ninja yang menyamar menjadi siswa SMA biasa. Film ini dibintangi oleh Kento Yamazaki, Haruka Kinami, dan Minami Hanabe. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Under Ninja. Semoga. Para ninja sudah ada di Jepang sejak dahulu kala. Bahkan dalam Perang Dunia, ninja sempat membuat pasukan sekutu yang menyerang Jepang kewalahan. Setelah era perang berakhir, petinggi militer Jepang membuat agen ninja pemerintah atau NIN dan melarang semua organisasi ninja yang tidak mau tunduk pada pemerintah. Hal ini mengakibatkan banyak organisasi-organisasi ninja yang dibubarkan dan perlahan-lahan punah. 70 tahun setelah perang, dunia memasuki era konflik yang baru. Para ninja elit pun kembali bermunculan. Mereka diam-diam terlibat dalam misi pembunuhan dan sabotase. Diperkirakan masih ada sekitar 200.000 ninja di seluruh dunia dan 90% diantaranya ada di Jepang. Rumor aksi para ninja di era modern ini pertama kali ditulis oleh penulis novel yang bernama Yoshida. Yoshida bisa menceritakan secara detail kisah para ninja di era modern ini. Awalnya, pada suatu malam di saat dia sedang tertidur, seorang ninja diam-diam menemuinya dan menyuruh Yoshida menulis kisah mengenai aksi yang pernah dia lakukan untuk diabadikan menjadi novel. Setelah novel itu terbit, beberapa ninja yang lain sering mendatangi Yoshida di malam hari untuk menceritakan kisah mereka. Pada suatu malam, Yoshida menyerahkan naskah novelnya kepada seorang editor yang bernama Suzuki. Namun Suzuki menolak naskah itu karena menurutnya masih belum sempurna. Suzuki menyuruh Yoshida menulis ulang naskah novel itu. Tiba-tiba Suzuki mendapat SMS dari atasannya yang memberitahu kalau ada ninja asing yang berkeliaran di sekitar jembatan penyeberangan. Ternyata Suzuki sendiri adalah seorang agen ninja pemerintah atau NIN yang sedang menyamar. Setelah mendapatkan informasi itu, Suzuki pun langsung pamit. Sesampainya di jembatan, Suzuki berhadapan dengan seorang ninja asing. Mereka berdua pun langsung bertarung dengan sengit. Ninja asing itu mengeluarkan pistol, sementara Suzuki melawan dengan melempar shuriken jaring. Dari jauh, dua orang ninja atasan Suzuki yang bernama Kato dan Ozu memperhatikan aksi Suzuki. Ternyata Kato sedang menguji kemampuan Suzuki. Jika Suzuki mampu mengalahkan ninja asing itu, maka dia akan diberikan sebuah misi penting. Namun ternyata Suzuki kewalahan melawan ninja asing itu. Di saat ninja asing itu akan menyerang Suzuki, tiba-tiba sebuah tusuk gigi menancap di lengannya. Seorang pemuda yang bernama Kuro kemudian maju menyerang ninja asing itu. Setelah pertarungan yang sengit, ternyata Kuro bisa mengalahkan ninja asing itu. Suzuki pun berterima kasih. Suzuki menawarkan bayaran kepada Kuro karena Kuro membantunya, namun Kuro menolak dan pergi begitu saja. Kuro sendiri adalah anggota agen ninja pemerintah berpangkat rendah yang jarang mendapatkan misi. Singkat cerita, Kato menyamar menjadi tukang paket dan kemudian datang menemui Kuro di dalam kos-kosannya. Kato berkata kalau dia terpukau melihat skill Kuro saat melawan ninja asing di jembatan penyeberangan tadi malam. Kato ingin memberikan misi penting kepada Kuro. Kuro akan ditugaskan untuk menyelidiki organisasi Under Ninja atau UN, yaitu organisasi ninja pemberontak yang selama ini bersembunyi selama lebih dari 70 tahun terakhir. Ada rumor yang menyebut kalau beberapa anggota ninja UN bersembunyi di SMA Kodan. Konon kabarnya di SMA itu ada markas bawah tanah yang dijadikan sebagai markas ninja UN. Tugas Kuro adalah mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan organisasi ninja UN di sekolah itu. Kato lalu menyerahkan seragam SMA Kodan, menyuruh Kuro menyamar sebagai siswa SMA. Kuro kemudian berkata kalau semua siswa pindahan pasti akan dites terlebih dahulu, sedangkan dia sendiri sudah lupa semua pelajaran sekolah. Kato pun menyuruh Kuro tidak usah khawatir, saat ujian tes masuk nanti, dia akan menyiapkan kunci jawaban tes masuk di lantai kelas. Selain seragam, Kato juga memberikan jaket transparan. Di saat Kuro memakai jaket itu, badan Kuro menjadi tidak terlihat, namun kaki, mata, dan telapak tangannya masih bisa terlihat.
Kuro sendiri memiliki tetangga kos yang bernama Kawado dan Ono. Mereka bertiga sangat akrab, namun Kawado dan Ono tidak tahu kalau Kuro adalah seorang ninja. Singkat cerita, Kuro pergi mendaftar ke SMA Kodan. Dia bertemu dengan seorang siswi yang bernama Ayaka yang akan melakukan tes susulan. Seorang guru yang bernama Pak Shinobu lalu menyuruh mereka berdua masuk ke dalam kelas untuk melakukan tes. Ayaka langsung duduk, namun Kuro malah mondar-mandir terlebih dahulu karena dia mencari kunci jawaban di lantai. Ternyata kunci jawaban itu ada di dekat tempat duduk Ayaka. Ayaka pun langsung salting, mengira kalau Kuro menyukainya karena memilih duduk di sampingnya. Ternyata kunci jawaban yang dimaksud berupa kode rahasia ninja yang berbentuk beras 5 warna yang tersebar di lantai. Kuro pun langsung mengisi soal tes berdasarkan kunci jawaban itu. Tiba-tiba Ayaka berteriak karena mengira beras-beras yang tersebar di lantai itu adalah telur serangga. Melihat Pak Shinobu ingin menyingkirkan beras itu, Kuro pun berbohong dengan berkata kalau benda itu beracun. Pak Shinobu lalu menyuruh Ayaka mengambil sapu untuk membersihkan beras-beras itu. Kuro yang panik kemudian melempar tusuk gigi ke tubuh Ayaka. Ayaka pun marah mengira ada yang menyentuhnya. Kuro langsung menggunakan kesempatan ini untuk mengerjakan sisa-sisa soal yang ada. Pak Shinobu yang marah kemudian menyapu beras-beras itu. Kuro pun akhirnya menggunakan jurus terakhir, yaitu menangis sampai mengompol. Kuro berbohong kalau dia sangat stres menjawab tes masuk, membuat Pak Shinobu kasihan dan memberinya keringanan. Pak Shinobu pun menyuruh Kuro membersihkan diri ke kamar mandi. Singkat cerita, di saat akan pulang, Kuro ternyata menunggu Ayaka agar mereka berdua bisa pulang bersama. Kuro lalu mengajak Ayaka mampir ke kos-kosannya. Kuro mengajak Ayaka naik ke atap kosan melihat pemandangan kota. Kuro bertanya kepada Ayaka, apakah ada hal-hal yang patut dia waspadai di sekolah seperti kasus bullying atau rumor-rumor berbahaya yang beredar di sekolah. Kuro perlu tahu hal-hal itu agar dia bisa mempersiapkan diri. Ayaka pun bercerita kalau dia pernah melihat bullying di kelasnya hingga siswa yang menjadi korban ketakutan dan tidak masuk sekolah lagi. Korbannya adalah seorang siswa yang bernama Eita. Eita menjadi korban bullying karena ketahuan mengambil foto dan video siswi-siswi tanpa izin. Ayaka juga bercerita kalau di sekolahnya ada rumor mengenai pintu masuk menuju ruang bawah tanah di belakang sekolah, namun dia sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Ayaka juga memberitahu kalau tukang kebun sekolahnya sangat aneh dan menakutkan. Mendengar hal ini, Kuro pun curiga kalau tukang kebun yang dimaksud adalah salah satu ninja UN. Ayaka kemudian pamit pulang, namun dia terpeleset hingga jatuh. Beruntung Kuro bisa menangkapnya. Ternyata jaket transparan yang dia pakai juga mempunyai airbag yang bisa menyelamatkan mereka berdua. Kuro kemudian mengantar Ayaka yang shock pulang ke rumahnya. Di saat Kuro kembali ke kos-kosan, Kuro melihat Ono memegang bra milik Kawado. Ono yang terkejut pun beralasan kalau semalam dia melihat bra itu melayang-layang. Di saat yang sama, Ono melihat sosok mata hantu menatapnya di bawah tangga. Mendengar hal ini, Kuro pun curiga kalau itu pasti perbuatan anak SMA di lingkungan mereka yang sering mengintip kamar Kawado dengan drone. Kuro berniat memberi pelajaran pada siswa itu. Malam harinya, Kuro memakai jaket transparan bersembunyi dan memasang jebakan. Beberapa saat kemudian, seorang anak laki-laki datang membawa drone. Kuro pun langsung menyetrum anak itu dengan tongkat ninjanya. Anak itu lalu dibawa masuk ke dalam kamar Kuro untuk diinterogasi. Ternyata anak itu adalah Eita, teman Ayaka yang dibully. Kuro pun memberitahu kalau dia baru pindah ke SMA Kodan. Kuro menyuruh Eita kembali berangkat sekolah besok. Awalnya Eita menolak karena dia takut dibully lagi. Kuro pun menyuruh Eita tidak usah khawatir karena dia akan melindunginya. Mendengar hal ini, Eita pun bersedia kembali berangkat ke sekolah. Sementara itu, di tempat lain, seorang ninja yang bernama Saruta dikejar-kejar oleh anggota Under Ninja yang memakai kostum tak terlihat. Di atap gedung, kaki Saruta terkena shuriken membuatnya tidak bisa lari lagi. Secara mengejutkan, ninja UN yang mengejarnya lalu menyuruh Saruta bergabung dengan organisasi UN. Sosok itu ternyata tahu kalau Saruta sudah tidak dihargai lagi di organisasi agen ninja pemerintah. Dia juga tahu kalau Saruta yang haus kekuatan ingin bebas membunuh banyak orang. Mendengar hal ini, Saruta pun bersedia bergabung dengan organisasi ninja UN. Keesokan harinya, Kuro dan Eita berangkat ke sekolah bersama. Kuro lalu mampir ke rumah Ayaka untuk mengajaknya berangkat bersama. Eita pun terkejut melihat Kuro dan Ayaka ternyata sudah saling kenal. Ayaka lalu menyuruh Eita jangan mengambil foto wanita lagi agar tidak dibully. Eita pun beralasan kalau dia melihat alat penyadap berbentuk serangga di toilet perempuan. Dia ingin melaporkan hal itu kepada guru, namun dia malah dituduh yang bukan-bukan.
Eita pun menyuruh Kuro berhati-hati karena ada banyak alat penyadap tersebar di lingkungan sekolah. Sesampainya di kelas, Pak Shinobu memperkenalkan Kuro kepada semua siswa di kelas. Di saat Eita akan menuju bangkunya, preman kelas yang bernama Azuma menghalangi Eita dengan kakinya. Melihat hal ini, Kuro pun membantu Eita menginjak kaki Azuma. Sontak kejadian ini menarik perhatian seorang siswi yang bernama Yamada. Kuro lalu duduk di sebelah siswi yang bernama Sato. Kuro langsung akrab dengan Sato. Ayaka yang melihat hal ini pun menjadi cemburu. Sebuah sinar laser lalu menyoroti wajah Kuro. Kuro pun langsung keluar kelas begitu saja. Ternyata sinar laser itu berasal dari boneka milik Hachiya Shion, seorang agen ninja pemerintah yang juga sedang menyamar di sekolah ini. Hachiya memberitahu kalau dia menyaksikan pertarungan Kuro dengan ninja asing di jembatan penyeberangan. Seharusnya jika Kuro tidak datang, Hachiya yang akan mengalahkan ninja asing itu. Kuro kemudian menyadari ada sosok pria asing di seberang bangunan yang sedang mengawasi mereka berdua. Hachiya pun memberitahu kalau pria itu adalah tukang kebun sekolah ini. Kuro pun curiga kalau tukang kebun itu adalah juga seorang ninja. Kuro ingin menemui tukang kebun itu, namun tukang kebun itu ternyata sudah pergi. Hachiya lalu menunjuk Eita yang sedang bersama Yamada. Yamada meminta tolong Eita untuk membawakan kardus. Eita yang menyukai Yamada pun bersedia melakukan hal itu. Ternyata Yamada bersekongkol dengan preman kelas si Azuma dan Nohechi untuk menjebak Eita. Mereka berdua berniat membalas Eita. Kuro kemudian datang menolong Eita mengalahkan Azuma dan Nohechi. Beberapa saat kemudian, Sato yang hobi memotret tidak sengaja memotret Kuro yang menuruni atap dengan tangan kosong. Ayaka yang cemburu pun mendekati Sato. Ayaka menyuruh Sato untuk jangan dekat-dekat dengan Kuro. Tiba-tiba Kuro lewat dan bertanya di mana tukang kebun biasanya berada. Sato memberitahu kalau tukang kebun biasanya ada di gudang sekolah. Kuro pun bergegas menuju gudang sekolah. Saat masuk ke dalam gudang sekolah, ternyata si tukang kebun sudah menunggunya. Orang itu lalu mengeluarkan pedang dan menyerang Kuro. Beruntung Kuro bisa menghindar. Kuro pun bisa mengimbangi serangan si tukang kebun itu. Kuro lalu bertanya, apakah Pak tukang kebun itu anggota Under Ninja? Pak tukang kebun pun menjawab kalau dia bukan anggota Under Ninja. Dia hanyalah ninja biasa yang ingin melindungi SMA ini. Kuro pun menyuruh tukang kebun itu untuk menyerah karena dia sudah ditandai oleh Ton. Ton sendiri adalah satelit milik agen ninja pemerintah yang memuat informasi pribadi 200.000 ninja. Tak hanya itu saja, satelit Ton juga bisa menembakkan laser dari luar angkasa. Ternyata Kuro tidak main-main. Sebuah sinar laser muncul dari atas dan memotong pedang milik tukang kebun itu. Melihat Kuro bisa memerintahkan satelit Ton, tukang kebun itu pun menyuruh Kuro berhati-hati karena dia memiliki feeling sebentar lagi akan kembali terjadi perang antar ninja. Kuro kemudian pamit keluar. Dia terkejut melihat Yamada memperhatikannya dari jauh. Yamada kemudian tersenyum aneh dan kemudian pergi begitu saja. Malam harinya, seorang ninja UN yang memakai kostum tak terlihat memasuki sebuah swalayan. Kasir swalayan itu ternyata seorang agen ninja pemerintah. Dia langsung mengeluarkan pedang untuk membela diri. Namun sosok ninja UN itu menebas kasir itu hingga tewas. Di tempat lain, Suzuki mendapatkan kabar kalau ada seorang agen ninja pemerintah yang tewas diserang oleh ninja UN. Atasannya menyuruh Suzuki untuk berhati-hati. Ternyata benar, ninja UN yang dimaksud kemudian muncul mendekati Suzuki dan menyerang Suzuki. Sato kemudian lewat, ninja UN itu langsung menyandera Sato. Suzuki pun melarang ninja UN itu melukai warga sipil. Ternyata sosok ninja UN itu mengenal Suzuki. Dulu dia sempat menyatakan cinta pada Suzuki namun ditolak. Sebelum pergi, sosok ninja UN itu berkata dia menunggu Suzuki di SMA Kodan. Keesokan harinya, Noechi memohon kepada Eita untuk memperkenalkan Kuro kepadanya. Noechi berkata kalau dia mengagumi Kuro yang sangat kuat. Ternyata Kuro ada di sini mendengar percakapan itu. Noechi pun meminta bantuan Kuro. Noechi berkata kalau dia ingin menjadi preman nomor 1 di sekolah ini. Namun konon katanya ada preman legendaris yang bermarkas di ruang rahasia di belakang sekolah ini. Orang itu sangat ditakuti di seluruh SMA di wilayah ini. Kuro yang penasaran pun bersedia membantunya. Noechi mengajak Kuro menuju ruang bawah tanah untuk menemui sosok preman legendaris itu. Eita yang tidak percaya berkata kalau itu adalah cerita bohong. Noechi pun bersikeras kalau cerita itu nyata karena yang memberitahunya adalah Yamada. Malam harinya, Kato menemui Kuro memberitahu kabar penyerangan ninja UN di swalayan. Sosok ninja UN itu menggunakan kostum yang membuat seluruh tubuhnya tidak terlihat, padahal kostum seperti itu sudah dilarang oleh pemerintah Jepang. Kato juga memberitahu selain dia dan Hachiya, Suzuki juga akan ikut menyamar ke dalam SMA Kodan.
Kato curiga kalau besok sosok ninja UN itu pasti akan menyerang SMA Kodan. Sementara itu, di tempat lain, Ayaka dan kedua orang tuanya menonton berita tentang peluncuran sebuah roket. Ayaka kemudian masuk ke dalam kamarnya. Tiba-tiba Kuro datang menemuinya. Kuro melarang Ayaka berangkat ke sekolah besok karena sangat berbahaya. Keesokan harinya, Ayaka yang penasaran tidak menghiraukan peringatan Kuro. Dia tetap berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Ayaka yang sedang mencari Kuro bertanya kepada tukang kebun di mana Kuro berada saat ini. Bukannya menjawab, tukang kebun malah menitipkan kotak cincin kepada Ayaka untuk diberikan kepada Kuro. Di luar sekolah, Azuma yang sedang berangkat ke sekolah tiba-tiba diserang oleh ninja UN hingga tewas. Di dalam markas agen ninja pemerintah, Ozu pun langsung menghubungi Hachiya dan Suzuki memberitahu kalau ninja UN sudah menyelinap masuk ke dalam SMA Kodan. Ninja UN itu sudah membunuh seorang siswa di depan sekolah dan sekarang ninja UN itu pasti sedang bergerak ke dalam sekolah. Di tempat lain, ternyata Kuro, Noechi, dan Eita malah pergi ke hutan belakang sekolah untuk mencari pintu ke ruang bawah tanah. Ternyata pintu rahasia itu benar-benar ada. Noechi yang ketakutan kemudian menolak untuk masuk. Begitupun juga dengan Eita. Kuro pun menyuruh mereka berdua pergi, biar dia sendiri yang akan masuk. Di sekolah, sosok ninja UN itu mulai membantai para siswa. Suzuki kemudian datang membantu. Suzuki berhadapan dengan ninja UN yang menyerang sekolah. Ternyata ninja yang menyerang sekolah itu adalah ninja yang menyerangnya tempo hari. Ninja itu lalu membuka topengnya. Ternyata dia adalah Saruta, ninja pengkhianat yang kini bergabung dengan UN. Saruta memberitahu kalau dia adalah teman masa kecil Suzuki, namun Suzuki tidak mengingatnya. Hal ini sontak membuat Saruta semakin marah. Dia pun langsung menyerang Suzuki bertubi-tubi. Suzuki pun akhirnya terpojok. Namun ternyata Saruta tidak mampu membunuh Suzuki karena dia masih menyukai Suzuki. Kato kemudian datang membantu. Dia menyuruh Suzuki menyelamatkan diri. Kato pun maju melawan Saruta. Karena Kato lebih kuat, Saruta pun kembali memakai kostum tak terlihat. Kato kemudian melemparkan cairan ke tubuh Saruta. Namun Saruta tetap berhasil kabur. Di tempat lain, Ayaka kemudian bertemu dengan Eita. Eita memberitahu kalau saat ini Kuro ada di dalam ruang rahasia di belakang sekolah. Ayaka pun langsung pergi ke sana. Eita dan Sato kemudian membantu Suzuki yang terluka. Sato ingin membalas kebaikan Suzuki yang pernah menolongnya. Di dalam ruangan rahasia di belakang sekolah, Kuro melihat Yamada ada di sana menunggunya. Kuro pun tidak kaget karena dia sudah mencurigai kalau Yamada adalah salah satu ninja UN. Kuro juga sudah curiga kalau Yamada lah yang menjebaknya untuk datang ke sini. Di tempat lain, Saruta akhirnya berhadapan dengan Hachiya. Ternyata Hachiya adalah sasaran utama Saruta. Mereka berdua pun langsung bertarung dengan sengit. Hachiya memecahkan kaca agar dia mengetahui pergerakan Saruta. Meskipun tidak terlihat, Hachiya berhasil memojokkan Saruta. Hachiya pun berkata kalau Saruta sudah ditandai oleh satelit Ton. Di dalam kantor agen ninja pemerintah, lokasi Saruta sudah dikunci. Sinar laser siap ditembakkan. Namun Ozu masih belum menembak karena posisi Hachiya terlalu dekat. Jika dia menembakkan laser sekarang, Hachiya akan tertembak juga. Karena terlalu lama menunggu, Saruta pun berhasil kabur. Di tempat lain, Kuro maju melawan Yamada. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Ternyata Yamada bukanlah ninja biasa. Dia sangatlah kuat. Sementara itu, Suzuki, Eita, dan Sato sampai di ruang olahraga. Tukang kebun kemudian berbicara lewat alat komunikasi yang dipasang di alat pemadam. Dia menyuruh Suzuki dan yang lain kabur masuk lewat pintu rahasia yang ada di ruangan itu. Ternyata pintu rahasia itu mengarah ke pintu keluar lorong bawah tanah markas UN sekaligus bekas pabrik uang palsu. Di ruangan itu mereka melihat ada beberapa pintu yang sudah ditutup. Suzuki pun menjelaskan kalau dahulu ninja UN mencetak uang palsu di tempat ini. Tukang kebun pun menambahkan kalau dahulu di tempat ini pernah terjadi pembantaian. Dahulu agen ninja pemerintah meledakkan terowongan ini menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Tukang kebun adalah satu-satunya orang yang selamat dalam insiden itu. Itulah alasan dia tidak ingin berkonflik lagi. Dia memutuskan tinggal di SMA ini untuk menjaga tempat ini agar jangan ada konflik lagi. Di dalam ruang rahasia, melihat Kuro yang tidak bersemangat, Yamada menyuruh Kuro untuk menggunakan satelit Ton. Namun Kuro menolaknya. Ternyata Kuro sudah tahu kalau misi utama ninja UN adalah mengincar satelit Ton. Kuro sudah mempunyai firasat kalau Yamada adalah anggota ninja UN di saat melihat Yamada di dekat gudang sekolah.
Saat itu Yamada pasti sedang memastikan koordinat satelit Ton ketika satelit itu menembakkan laser. Kuro juga sudah curiga kalau roket yang diluncurkan kemarin adalah ulah ninja UN yang mengirimkan ninja untuk pergi mendekati satelit Ton. Di malam di saat Kato datang menemuinya, Kuro sudah menyampaikan semua kecurigaannya ini. Yamada yang marah lalu mengambil pedang dan mulai menghajar Kuro. Ternyata dugaan Kuro benar. Di luar angkasa, seorang ninja UN bergerak mendekati satelit Ton. Kato pun menyuruh Ozu memberitahu para petinggi ninja kalau ada ninja UN yang akan menghack satelit Ton. Di sekolah, Hachiya kembali berhadapan dengan Saruta di atap sekolah. Saruta kemudian mematahkan pedang milik Hachiya. Saruta berhasil melukai Hachiya dan memojokkannya. Untung saja Kato datang tepat waktu dan menusuk Saruta. Kato pun mengajak Hachiya pergi karena sebentar lagi tempat ini akan hancur. Di ruangan bawah tanah, dengan susah payah, Kuro pun bertarung melawan Yamada. Namun Yamada yang sangat kuat membuat Kuro kewalahan. Ayaka kemudian datang. Dia memberikan cincin dari tukang kebun. Ternyata cincin itu adalah alat memanggil pedang. Setelah mendapatkan pedang, Kuro pun kembali maju. Di dalam markas besar agen ninja pemerintah, robot memberitahu para petinggi ninja kalau di luar angkasa ada ninja UN yang akan menghack satelit Ton. Namun para petinggi ninja itu masih belum yakin karena belum ada bukti yang jelas. Di ruang rahasia sekolah, Kuro melompat ke arah Yamada. Mereka berdua pun saling tusuk satu sama lain. Ternyata tusukan Kuro mengenai organ vital Yamada. Yamada pun akhirnya berhasil dikalahkan. Di dalam markas besar agen ninja pemerintah, alarm satelit Ton kemudian berbunyi. Para petinggi pun panik. Ternyata benar ada ninja UN yang menghack satelit Ton di luar angkasa. Dan kini ninja UN sudah menguasai laser di dalam satelit Ton. Para petinggi ninja pun akhirnya memutuskan untuk meledakkan satelit Ton. Namun terlambat, satelit Ton sudah keburu menembakkan lasernya dengan kekuatan penuh ke arah SMA Kodan. Suzuki, Eita, dan Sato berhasil selamat karena mereka sudah keluar dari terowongan. Sementara Kuro dan Ayaka berjuang untuk keluar. Kuro yang terluka pun menyuruh Ayaka pergi karena sebentar lagi tempat itu akan runtuh. Namun Ayaka menolak. Kuro kemudian memberikan jaketnya kepada Ayaka. Di saat tempat itu ambruk, Ayaka pun melindungi Kuro. Singkat cerita, setelah situasi kembali aman, Ayaka berhasil selamat berkat airbag dari jaket yang diberikan Kuro. Namun Kuro sendiri akhirnya tewas. Berita ledakan di SMA Kodan pun menjadi viral. Pembawa acara menyebut kalau penyebab ledakan itu dikarenakan ledakan gas metana yang ada di terowongan bawah tanah. Di saat Ayaka masuk ke dalam kamarnya, dia terkejut melihat pria yang sangat mirip dengan Kuro di kamarnya. Namun pria itu mengaku kalau dia bernama Juro, dia adalah saudara Kuro. Dan berakhirlah alur cerita film Under Ninja ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jika ada teman kalian yang bertingkah aneh di sekolah, bisa jadi dia adalah ninja yang menyamar. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.